Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Latar belakang video kali ini adalah video sewaktu aku jalan-jalan ke Danau Marsh Creek. Semoga kalian bisa menikmati pemandangan video ini. Selain itu, aku akan cerita ngalor ngidul seperti biasa. Di antaranya, aku akan membicarakan tentang manusia dan tentang kehidupan manusia. Apakah kehidupan manusia ini nyata atau hanyalah suatu ilusi saja? Atau mungkin kita ini hidup di dalam sebuah simulasi komputer? Hipotesis simulasi adalah teori yang menyatakan bahwa realitas kita adalah simulasi komputer. Dan kita dibangun di dalam simulasi tersebut. Hipotesis ini telah diperdebatkan oleh para filsuf, ilmuwan, dan masyarakat, dan berakar pada penyelidikan filosofis dan kemajuan teknologi. Silahkan simak video ini sampai selesai. Apa sih yang dimaksud nyata atau kenyataan itu? Bagaimana Anda mendefinisikan nyata? Jika Anda berbicara tentang apa yang bisa Anda rasakan, apa yang bisa Anda cium, apa yang bisa Anda rasakan dan lihat, maka nyata hanyalah sinyal-sinyal listrik yang ditafsirkan oleh otak Anda. Jadi, kenyataan hidup manusia ini bisa jadi hanyalah suatu ilusi belaka. Lalu, mimpi misalnya, apakah mimpi itu nyata? Kenapa bila kita bermimpi, kenapa tidak ada awalnya? Kenapa kita tiba-tiba masuk ke dalam sebuah mimpi? Kita tidak tahu bagaimana kita bisa masuk ke dalam mimpi tersebut, dan tidak ada akhirnya, tiba-tiba kita terbangun dan tanpa mengetahui akhir dari mimpi kita atau cerita kita. Alangkah indahnya bila kita bisa bermimpi dari awal sampai akhir seperti yang tertulis di buku-buku novel atau dalam cerpen. Nah, kalian sudah mendengar di awal video ini kan? Nah, banyak sekali orang bikin video menceritakan tentang pengalaman dia riwa-riwi ke sana ke sini, ke mall, makan, ke restoran, segala macam kan. Nah, sekarang aku akan membicarakan sesuatu yang di luar kotak ya, di luar apa ya, di luar kebiasaan kita melihat sesuatu ya. Nah, kalian lihat itu aku kan yang di video ini. Nah, menurut kalian apa yang kalian lihat ini? Misalkan begini, kalian berada di rumah kan sekarang atau di mana aja. Coba lihat di sekitar kalian, apa yang kalian lihat? Mungkin kalian melihat istri kalian atau mungkin kalian melihat suami atau melihat anak. Nah, begitu keluar rumah kalian melihat manusia yang lain kan? Nah, apa sebenarnya manusia itu apa? Menurut kalian, manusia itu apa sih? Coba kalian tulis komen, manusia itu apa? Satu binatang atau satu makhluk atau apakah itu apakah yang kalian lihat itu nyata ataukah hanya satu ilusi saja? Nah, itulah uh, menariknya. Mungkin kalian bisa mempunyai asumsi manusia itu apa ya. Tapi aku mempunyai satu cerita ini. Baru-baru ini aku berpikir, melihat di rumah, melihat istri, melihat cucu. Aku berpikir sebenarnya apa sih manusia ini? Terus aku mempunyai satu persepsi atau imajinasi ya. Menurut aku, manusia ini adalah sebuah pabrik yang berjalan. Nah, coba lihat orang ini. Nah, dia sudah selesai mancing, terus dia mau ambil perahu kecilnya itu ditaruh di pick up truknya, terus kemudian pulang. Nah, banyak ini cewek yang sebelah kiri sana, dia baru datang, dia itu mau ya jalan-jalan di danau ini. Nah, itu yang digulung itu adalah perahunya. Itu perahu yang bisa dilipat di kalau mau pakai kita harus pompa dengan air dulu, kita pompa dengan udara. Seperti ban. Nah, itu ban yang gembos, sekarang itu bannya itu dibuka, terus kemudian dipompa, dia mempunyai satu
pompa elektrik itu. Jadi mau disebul dulu itu, mau ditiup dulu itu. Baru kemudian nanti dia akan naik seperti perahu ini, dia bisa berdiri terus menggayungnya, atau dia bisa duduk atau berbaring, macam-macam lah. Jadi manusia ribet, sibuk dengan kesibukan masing-masing. Kita diberi kebebasan untuk berbuat apa saja. Jadi dalam eh, waktu senggang kita itu kita bisa berbuat apa saja yang kita inginkan. Biasanya kita pergi dengan keluarga, anak istri ke sana sini. Ada yang mau mancing sendirian. Nah, ini ada wanita ini, dia mau naik gayung geteknya, perahunya ke danau ini sendirian. Dia mau enjoy sendirian. Ya, suka-sukanya lah gitu. Nah, kembali ke manusia. Aku melihat cewek ini ya, atau kedua laki-laki yang lagi memuat itu, perahunya itu. Kalau aku melihat manusia ini ya, aku bukan melihat manusia gitu ya. Sepertinya aku tuh melihat pabrik. Manusia itu menurut aku adalah sebuah pabrik yang bisa berjalan. Pabrik yang bisa pindah-pindah. Nah, kenapa aku mengatakan bahwa manusia itu adalah pabrik? Ya, memang pabrik menurut aku, karena apa? Coba lihat aja sendiri. Pabrik atau robot, terserah. Aku bilang pabrik berjalan karena apa? Coba perhatikan, kita makan kan. Kita makan buah-buahan, atau makan nasi, atau makan pizza, hamburger, segala macam. Terus kemudian apa yang kita makan itu masuk ke dalam perut, kemudian diproses, terus diambil energinya, terus sisanya yang tidak terpakai dibuang jadi tai. Nah, bukan main kan? Ini robot yang sangat efisien sekali. Sesuatu pabrik yang bisa mengatur dengan sendirinya tanpa ada operatornya. Ya operatornya ya manusia ini, kita ini. Jadi kalau kita lapar, kita cari makanan. Nggak punya makanan, kita bertani atau kita beli kalau punya uang. Nah begitu, terus kita makan, kita membuat badan kita ini mempunyai satu energi, kemudian bisa bergerak ke sana sini gitu. Jadi bukan main, menurut aku ini adalah satu pabrik yang sangat efisien sekali, bisa mengatur semuanya. Mulai dari mencari makanan, kemudian dimakan, diproses, diambil energinya, dibuang, dan semuanya serba teratur. Bukan main ya, manusia ini adalah satu robot yang menurut aku sangat bukan main sekali nih. Kalau robot buatan manusia, nah itu mereka masih belum bisa mengecat sendiri. Nah, kita harus ngasih baterainya harus dicat supaya robotnya bisa bergerak, atau ditancapkan mengambil energi dari listrik segala macam kan. Tapi kalau manusia tidak perlu energi. Ya perlu energi, tapi semuanya bisa dicari. Badan ini bisa mencari energi, mencarinya sendiri. Nah, bukan main kan. Nah, ini aku sedang mau jalan-jalan, nanti aku tunjukkan. Coba lihat, bersih ya di sini. Aku akan cerita tentang anjing. Nah, ini kita banyak orang di sini senang piara anjing. Jadi anjingnya kita bawa jalan-jalan ke sini ya. Nah, ini coba lihat di sebelah kiri. Itu disediakan cuma-cuma, gratis, itu disediakan seperti tas kresek. Jadi kantong untuk kalau orang mau jalan-jalan, kalau dia nggak bawa tas kresek, tas plastik
lupa bawa gitu. Di sini disediakan agar nanti misalkan anjingnya itu berak, beol, jadi yang si pemilik anjing itu bisa membersihkan tainya, ditaruh di tas plastik itu. Jadi biar taman yang ada di sekitar danau ini tidak penuh tai anjing atau tai kucing, tai apa gitu ya. Jadi kalau kita membawa hewan piaraan kita itu kita kita harus membersihkan. Kalau dia beol kita harus bersihkan tainya. Sampai begitu ini orang-orang di sini. Nah, kenapa mereka harus membersihkan? Ya untuk agar orang lain yang tidak punya anjing itu, jadi mereka juga bisa nyaman jalan-jalan di sini, dan kalian memilih untuk memiara anjing, jadi harus membersihkan kalau anjingnya beol kan, agar tidak mengganggu kenyamanan orang lain yang tidak punya anjing. Nah, sampai disitulah kesadaran orang di sini. Nah, aku dulu punya anjing ya. Akan aku putarkan videonya. Nah, kalian bisa lihat anjing aku dulu cukup besar. Nah, kalau aku ajak dia jalan-jalan, kan kalau di rumah terus kan kasihan anjing. Jadi kalau aku jalan-jalan, aku bawa anjing aku itu jalan-jalan gitu ya. Tapi kalau beol, oh bukan main. Beolnya itu banyak seperti tai manusia. Jadi kalau dia beol itu aku harus membersihkan tai anjing aku itu, taruh di kantong plastik. Kemudian kalau kebetulan ada tong sampah, aku bisa buang di tong sampah di tempat umum itu. Kalau tidak ada, ya plastik itu tainya anjing itu aku bawa pulang. Nanti sesampainya di rumah baru aku buang ke tong sampah. Sampai seperti itu di sini. Kesadaran orang di sini itu sampai seperti itu. Nah, sekarang kalian lihat ini videonya. Aku mempunyai video klipnya, akan aku tunjukkan bagaimana sewaktu aku memiliki anjing, terus kalau anjingnya lagi beol, bagaimana cara aku untuk membersihkan itu tai anjingnya itu ya. Nah, ini akan aku putarkan. Coba silahkan tonton video klipnya. Si Sofi Ini dia. lagi BO, ini aku harus ambil tainya. Tainya banyak segitu tainya. Gendeng iki. Tai kon mau gak gelem ngising nang omah. Kalau aku nggak ambil ini, aku didenda $200. Jadi tak cukup aneh sih. Mau itu tak cukup iki. Taek gedene sak mono rek. Kurang ajar. Asune iki. Asu iki kurang ajar tenan. Waduh, sak mene taek rek. Sak puluhan dah. Isek kurang. Taek sak mono iki. Yang jalan di samping belakang aku itu adalah istri aku. Dia nggak mau diambil videonya. Dia menjauh dari aku. Oke, seperti inilah kira-kira tanggung jawab orang di Amerika ini bila kita mempunyai piaraan anjing ya. Jadi tanggung jawabnya itu sampai kalau beol itu kita harus membersihkan. Jadi agar orang lain yang tidak mempunyai anjing bisa dengan nyaman jalan-jalan di taman di sekitar danau ini. Jadi nggak perlu harus
lihat-lihat agar tidak menginjek tai anjing gitu loh. Nah, sampai seperti itulah kesadaran orang di sini. Nah, coba lihat ini ada keluarga ini, dia membawa apa itu, macam sampan itu, inflatable kayak atau apa ini ya namanya. Jadi ini bisa dipompa dengan angin menjadi seperti ini. Jadi nanti dia bisa berdiri, ditaruh di air, dia bisa berdiri di atasnya, terus sambil gayung atau sambil duduk, sambil gayung, terserah mau kemana dia perginya di danau ini. Kegiatan orang-orang di sini ya seperti inilah. Atau kalian bisa nyewa. Nah itu yang sebelah depan aku itu ya, itu ada macam rumah-rumah kecil itu ada orangnya yang jaga di situ. Kalian bisa nyewa. Apa yang kalian lihat itu di depan itu ada perahu kecil atau macam-macam perahunya semacam apa ya. Kayak ada juga yang itu macam getek, disewakan semua itu. Jadi kalian tidak perlu memiliki sendiri ya. Kalau nggak mau ribet, kita bisa nyewa aja. Ke sini datang nyewa, bayar. Setelah selesai, kita kembalikan habis perkara. Nah, terus mungkin ada yang tanya, nah itu perahu-perahunya itu kok digeletakno nang kono ya apa iya? Maksudnya itu perahu yang sewa itu ditumpuk di situ, dibiarkan di situ. Gimana kalau orang tinggal ambil aja terus dia pakai? Iya kan? Ini nggak dijaga ini. Nah, keadaan di sini orang kalau mau menipu ya, hanya soal berapa puluh dolar gitu, mau nipu itu rasanya wong Jawa bilang tuh nggak sombut gitu. Gitu loh. Jadi kalau kalian mau jadi pencuri, jadilah pencuri yang kelas kakap, yang nomor 1, yang hebat gitu. Kalau hanya nyuri-nyuri, mau menipu-nipu soal yang kecil gini ya, nggak ada artinya lah gitu loh. Jadi aman di sini tuh orang itu punya duit. Jadi kalau mau hanya kita mampu membayar atau menyewa, kenapa kita harus mencuri? Nah itu loh pikiran orang sini. Tapi orang di negara lain ya kan biasa, itu nggak ada yang jaga. Ambil dimbat aja, disikat ya. Kebanyakan kan seperti itu. Di sini orang ketinggalan HP itu dikembalikan kok. Kalau kita nggak tahu siapa pemiliknya, HP itu dikembalikan di kantor polisi. Di-drop di kantor polisi, nanti polisi yang akan mencari siapa pemiliknya, kemudian ditelepon dikembalikan gitu di sini. Banyak kan begitu, tapi tidak semua seperti itu. Juga tidak semua seperti itu ya. Jadi kita juga harus masih hati-hati gitu. Jadi tidak semuanya aman di Amerika, tidak. Ada juga pencurinya, ada juga orang tukang tipu, ada. Kalau mau nipu orang di sini tuh gampang. Coba lihat ini, nggak ada yang jaga. Kalau mau nipu kita tinggal ambil aja, kita bawa ke danau terus kita pakai. Tapi orang sini nggak mau, gitu loh. Kita punya uang, kenapa harus menipu? Mentalnya lain, gitu loh. Coba lihat, kalau di negara lain ya mungkin ada tas kresek, yang tas plastik yang dari supermarket itu mungkin sudah terapung semua ada di danau sini. Di sini orang kesadarannya tinggi, jadi semua orang ingin hidup dengan nyaman gitu. Jadi ini tempat yang indah, jangan dikotori gitu. Nah, di Amerika ini banyak ya. Dulu banyak orang-orang yang kaya ya, bukan kayanya kaya bagaimana ya. Banyak orang yang
mempunyai tanah, banyak sekali tanah. Oke. Dan kebanyakan tanah-tanah itu kalau tidak dipakai, nggak mau pakai, anaknya nggak mau mengolah tanah itu ya. Ada tempat-tempat taman yang indah-indah itu, banyak yang dimiliki pemiliknya itu orang-orang kaya tapi sudah tidak mau ngurus, terus didonasikan, diberikan kepada pemerintah daerah, dikasihkan ke pemerintah daerah dengan syarat, dengan satu perjanjian. Perjanjiannya ya, dengan satu perjanjian bahwa tanah itu tidak boleh dijual. Boleh dijadikan macam taman untuk keperluan rakyat. Untuk keperluan umum. Jadi misalkan ini dulu tanah aku ya. Aku nggak mau gitu, aku donasikan ke pemerintah daerah, terus dengan perjanjian, tanah ini tidak boleh dibangun rumah, tidak boleh dijual. Jadi tanah ini harus dibiarkan seperti semula gitu. Dirawat boleh, tapi misalkan pohonnya mau ditebang semua tidak boleh. Tidak boleh. Jadi ada perjanjian itu untuk diperindah, tidak boleh dibangun rumah. Jadi untuk taman dan terbuka untuk umum. Itu. Banyak itu tempat-tempat taman-taman di sini yang bagus-bagus itu hasil donasi dari rakyat Amerika. Diberikan yang sudah tidak terpakai, diberikan kembali ke pemerintah daerah untuk tempat umum. Nah itu, kalian bisa melihat tangan aku kan memegang itu bayang-bayangnya kan. Itu adalah sticknya Insta360 itu. Tapi setelah aku ambil videonya, itu kameranya dengan sticknya itu, selfie sticknya itu nggak kelihatan. Nggak tahu bagaimana itu mereka itunya membuat sticknya itu menjadi invisible, tidak terlihat oleh kamera. Jadi kalau nanti kalian bisa lihat tangan aku seperti nggak pegang apa-apa, padahal aku memegang Insta360 dengan sticknya. Nah itu kan bayangannya ada. Nanti kalian akan terlihat setelah ini. Nah begitulah di Amerika nih. Saya bukan membesar-besarkan, ngagung-ngagungkan, tidak ya. Saya hanya ingin bercerita apa yang saya lihat di sini. Dan saya berbagi, saya ceritakan ke kalian. Saya bukan mau bilang ini loh, Amerika ini paling hebat sedunia seperti ini. Tidak, saya tidak bermaksud seperti itu. Saya hanya ingin cerita saja apa yang saya alami di sini. Coba perhatikan tangan aku nanti ya. Sepertinya aku tidak memegang apa-apa. Nah, seperti itulah. Aku hanya ingin cerita, ngeyel, ngevlog, tidak mempunyai maksud membesar-besarkan atau menghina sini, menghina sana, membesarkan sana sini, tidak ada. Saya hanya mau ngeyel, ngoceh, karpe dewek, gitu aja. Nah, saya hanya ingin berbagi seperti inilah kehidupan di Amerika yang saya alami. Nah, saya ingin berbagi seperti itu. Nah, itu di belakang sana itu kan ada itu perahu-perahu yang tertumpuk. Itu semua itu perahu sewa. Nah, kalau kalian lihat mana orangnya kok nggak ada orangnya. Nah, ini saya pergi ke sini ini hari Senin. Hari apa itu ya? Iya, hari Senin atau apa itu? Saya ke sini bukan hari besar atau hari weekend gitu ya. Karena apa? Kalau weekend banyak orang di sini biasanya atau hari libur itu banyak orang.
Dan lagi, sekarang ini musim panas sudah hampir lewat ini. Kalau kalian ke danau mau berenang, airnya dingin. Terlalu dingin untuk berenang. Nah ini aku kesini, aku ingin lihat pohon ini. Pohon ini besar ini, bagus ya. Terus di situ ada tempat tempat duduk. Di mana-mana kalian bisa melihat tempat duduk ini. Jadi kalau kalian jalan-jalan, olahraga jalan, lihat sana, lihat sini, akhirnya kalian capek kan? Kalian bisa duduk, istirahat disediakan di sini. Semua ini free, nggak bayar. Masuknya pun nggak bayar di sini. Saya lihat banyak di Indonesia ya, mau masuk ke tempat itu sini-sini bayar semua. Suruh bayar sini, bayar ya. Di sini ini nggak bayar semua, ini fasilitasnya nggak bayar. Nah, siapa yang merawat danau ini? Ya pemerintah. Pemerintah darat. Pemerintah darat. Pemerintah daerah. Loh, terus dananya dari mana? Dananya dari pajak itu. Maka itu aku tidak, di sini aku tidak tidak keberatan membayar pajak. Kalian tahu berapa pajak yang aku bayar di sini? Hampir 30% dari penghasilan saya. Itu. Jadi pajaknya besar di sini. Nah, pajak yang saya bayarkan 30% itu yaitu dibagi-bagi, dipakai untuk pajak keanggaran untuk pensiun, untuk kesehatan, pajak untuk sekolah anak-anak. Di sini sekolah kan nggak bayar. Ya memang kelihatannya nggak bayar ya. Sebenarnya bayar. Siapa yang bayar ya rakyat Amerika. Karena duitnya dari mana? Dari pajak. Nah, maka itu. Jadi uang pajak yang kita bayarkan ke pemerintah atau pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Nah, ini juga ini plastik untuk anjing yang beol itu disediakan free, gratis. Nah, coba lihat ini ada penjelasan di sini. Ini burung-burung apa yang ada di sekitar sini? Burung elang, elang yang kepalanya putih, semuanya dijelaskan. Di sini ada berterbangan di sini dan dilindungi hukum. Nggak boleh ditembak. Kalian menembak, kalau ketahuan, ketangkep ya, dendanya mahal sekali, bisa masuk penjara sekali. Ini binatang dilindungi hukum. Nah, kalian di sini mau berburu. Nah, aku kasih contoh lagi. Contohnya Indonesia dengan Amerika ya. Aku tinggal di Amerika, kalian 93% yang mendengar aku ini orang dari Indonesia. Jadi aku pakai perbandingannya Indonesia. Kalian di Indonesia punya senjata angin, kalian mau nembak, berburu, burung, tembak sana, tembak sini, nggak ada persoalan kan? Terus kalian mau ke danau, mau ke sungai, mancing, ke laut, mancing seenaknya kan? Nggak bayar lagi kan? Nggak usah minta izin sana sini. Tapi kalau di Amerika sini kalian mau berburu, sebelum berburu itu kalian harus mempunyai izin. Minta izin dari pemerintah daerah untuk berburu dan biasanya berburu itu izinnya itu ada macam-macam. Berburu apa? Kalian ditanya kan, kalian mau berburu apa? Misalkan berburu rusa, berburu beruang, berburu ini, berburu itu ya. Berburu burung. Semuanya itu ada izinnya. Nah, tidak boleh sembarangan nembak burung ini, burung itu nggak boleh. Nah, kalian mau mancing. Mancing aja kalian harus minta izin. Minta permit. Apa itu? Macam izin, surat izin untuk mancing itu ada. Seperti SIM. Itu surat pengemudi kendaraan itu. Harus mempunyai SIM. Kalian mau nyopir harus punya SIM kan. Di sini mau mancing atau berburu harus mempunyai surat izin untuk berburu atau untuk mancing. Jadi nggak boleh sembarangan mancing. Kalau kalian mancing
kalau ditanya kalian nggak punya izin, nggak ada ID card-nya seperti izin untuk mancing, kalian kena denda. Nah, itu kalian yang lihat putih-putih di bawah itu bukan sampah loh itu. Itu macam apa ya? Itu macam rumahnya Kolomonggo gitu loh. Rumah terbuat dari serat kayak apa itu ya? Kayak laba-laba gitu loh. Ya itu seratnya itu yang bertaburan di pohon-pohon ini banyak itunya, jadi kena angin jatuh di sana. Itu bukan sampah itu. Nah, seperti ini. Coba lihat keindahannya. Indah ya, nggak ada tas plastik yang berceceran, bungkus makanan nggak ada sini. Padahal di tempat penyewaan sana itu ada macam kantin kecil, kita bisa beli makanan. Tapi setelah selesai makan ya kita taruh di tempat sampah. Nggak boleh buang-buang di mana-mana gitu, nggak boleh. Nah, ini di sini juga itu kalian lihat seperti meja kecil. Nah, ini juga ada apa itu? Burung apa yang ada di sini itu dituliskan, dikasih penjelasan, ada banyak burung ini, burung itu gitu loh. Jadi coba lihat sebelah kiri itu kan sampan-sampan itu untuk disewa. Tapi mana yang jaga? Nggak ada. Ditaruh di sini. Ya nggak ada yang curi, nggak ada yang itu. Jadi ya beginilah kehidupan di sini. Enggak seperti di mana nanti di negara lain kita takutkan, takut dicuri, takut di ini, takut di itu, gitu. Karena terlalu banyak ya manusianya. Nah, kalian tahu perbedaan Amerika dengan Indonesia? Di Amerika ini semuanya daratan. Kita dari ujung ke ujung bisa naik mobil. Kalau di Indonesia kan banyak lautnya, harus terbang atau naik kapal laut kan. Nah, itu luasnya hampir sama ya. Cuman di sini banyak daratan. Nah, ini itu kapalnya itu petugas itu. Ada petugas yang patrol di sini, misalkan ada kecelakaan di danau itu petugasnya bisa nolong dengan perahu boot ini. Nah, ini lagi. Kalian bisa lihat motornya itu ya. Motornya itu listrik itu. Motor yang pakai mesin bensin nggak boleh. Nah, coba lihat itu. Di depan itu ada orang yang jalan bawa 2 anjing. Nah, 2 anjing itu yang dibawa. Nah, itu mereka pun nanti kalau anjingnya beol itu mereka harus membersihkan. Kalau enggak didenda. Didenda, itulah di sini. Nah, danau ini lihat bersih ya. Airnya pun juga bening bersih. Tidak ada bekas minyak-minyak, itu nggak ada di sini. Karena sampan yang dibawa di sini, kita boleh bawa perahu kecil gitu boleh di sini, tapi tidak boleh memakai mesin yang pakai bensin atau solar, nggak boleh. Kalau harus pakai elektrik, kalau pakai listrik, motornya listrik boleh di sini. Nah, itu dia. Jadi nggak boleh sembarangan, nggak bisa melanggar. Kalau kita melanggar pasti ketangkep lah. Misalkan mau naik yang pakai motornya, pakai bensin, ketangkep nanti. Jadi di sini dijaga agar tidak polusi seperti itu. Nah, segini nih, ini besar, ini belum apa-apa. Jalan kalau aku masuk ke pertama itu tadi ya, itu bisa muter sekeliling danau ini mungkin ada 10 kilo muter. Mungkin lebih besar lagi, aku nggak tahu berapa. Kita bisa jalan muter di sepanjang muterin danau ini. Nah, coba lihat itu. Itu perahu-perahu yang di situ itu semua itu perahu sewa semua itu. Nah, ini aku sudah hampir selesai ini. Nah, ngobrol apa lagi ya? Itu kita tadi ngobrol tentang manusia ya.
Bagaimana menurut kalian manusia itu adalah pabrik yang berjalan ya. Kalian tahu manusia ini jorok loh, kotor sekali. Coba kalau kalian nggak mandi, nggak sikat gigi itu, kotor sekali manusia ini, jorok ini. Maka itu kita bisa membersihkan diri kita sendiri segala macam gitu ya. Nah, sangat efisien sekali itu manusia itu ya. Pabrik berjalan terus ngisi bensin, ngasih oli, semuanya beol, semuanya bisa dengan sendiri. Jadi sangat menarik. Juga binatang itu sangat menarik ya. Coba kalian lihat, kalau binatang mati, kalau kita mati, tiba-tiba bleksek gitu ya, mati sudah habis perkara. Nggak bisa hidup. Terus yang menggerakkan kita ini siapa ya? Macam-macam. Orang bilang manusia diciptakan oleh Tuhan, ngawur ae. Manusia diciptakan oleh manusia sendiri karena hasil ulah manusia itu ngesek dengan suami istri, akhirnya punya anak, jadilah itu manusia. Nah, jangan bilang itu ciptaan Tuhan, ciptaan manusia itu. Nah, ini dia, aku sudah mau pulang ini. Lagi layah-layah dengan istri dulu, sebentar lagi kita akan pulang. Oke, sampai di sini dulu. Nggak taunya ngobrol sana ngobrol sini ini 37 menit, bukan main ya. Nah, ya nggak ada kerjaan, kalau nggak jalan-jalan belanja ya kita ke jalan-jalan lokal, ke danau, kemana, jalan sini, jalan situ. Kalau ke toko terus ngabisin duit. Oke, sampai sini dulu. Ciao, bye. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.